jemaat sekalian, bersyukur kembali kita dipertemukan dalam persekutuan doa malam hari ini. Dimanapun kita berada, saya percaya ketika kita bersatu hati, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu, sebelum kita mulai persekutuan doa hari ini, mari kita mengambil waktu teduh. Saat ini mari kita kembali masuk ke hadirat Tuhan, menyiapkan hati kita untuk menyembah Dia, biar kiranya kita boleh menaikkan kerinduan kita untuk menikmati hadirat-Nya yang kudus. Mari kita angkat pujian Saat Indah. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, inilah setiap kerinduan kami untuk boleh kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Inilah setiap kerinduan kami untuk boleh kembali menikmati kasih Tuhan di dalam hadirat-Mu. Sebentar kami ingin memulai persekutuan doa ini, kiranya Tuhan yang memimpin setiap hati kami, Roh Kudus yang memimpin setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh fokus dalam menyembah Tuhan dan menaikkan pokok doa kami serta mendengarkan sharing firman. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita, kita membawa hidup kita ke dalam mezbah Tuhan, dan kita menyerahkan hidup kita untuk boleh menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa ini.
Mari kita angkat pujian, jadikanku rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita ulang pujian ini sekali. Katakan, ku bawa hidupku, bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita masuk ke dalam pokok doa syafaat. Mari kita bersatu hati. Yang pertama kita doakan untuk pemulihan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kita tahu pandemi COVID-19 membuat bangsa-bangsa di seluruh dunia menjadi melemah dalam ekonomi maupun dalam kegiatan sehari-harinya. Kita berdoa biar kiranya setiap pemerintah di seluruh dunia, pemimpin-pemimpin boleh bersatu hati menyelesaikan
memulihkan kembali bangsa yang terimbas oleh COVID-19. Kita berdoa juga biar kiranya boleh segera ditemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh bangsa kiranya Tuhan yang boleh memulihkan setiap bangsa-bangsa yang terimbas dari COVID-19 ini, dalam hal ekonomi maupun dalam hal kesehatan. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang bersatu hati untuk memberikan kebijakan yang terbaik agar negara di seluruh dunia. Dan juga vaksin yang segera ditemukan sehingga boleh mencegah penularan yang lebih banyak lagi untuk selalu dan Tuhan Yesus Kristus. Yang selanjutnya mari kita doakan juga untuk bangsa Indonesia. Kita berdoa juga untuk rencana perpanjangan PSBB di seluruh wilayah biar kiranya boleh berjalan dengan tertib, dengan baik, sehingga efek penularan boleh segera dicegah dan tidak ada lagi orang-orang yang boleh terinfeksi virus COVID-19 ini. Kita berdoa juga untuk pemerintah Indonesia biar boleh memberikan kebijakan yang terbaik, kebijakan yang boleh membawa setiap bangsa, setiap masyarakat menuju kesejahteraan. Mari kita berdoa. Tuhan, ada yang berdoa juga untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk perencanaan PSBB yang sedang diperpanjang. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang mau memimpin setiap rakyat Indonesia juga boleh tertib dan menjaga PSBB ini sehingga penularan boleh dihentikan sehingga tidak ada masalah penyakit ini. Selanjutnya mari kita berdoa untuk seluruh gereja di dunia yang melaksanakan ibadah online. Kita berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja, setiap pelayan-pelayan gereja, biar kiranya boleh melayani dengan maksimal dan setiap pelayanan ibadah online boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati setiap jemaat. Mari kita berdoa. Karena berdoa juga untuk seluruh gereja di seluruh dunia yang menjalankan pelayanan ibadah online. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pemimpin gereja, setiap pelayan gereja, setiap pelayanan yang mereka melakukan, memberkati hadapan Tuhan dan memberkati setiap jemaat yang untuk menyaksikan ibadah online ini. Tuhan yang memberkati setiap misi yang dilakukan sebagai Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita berdoa juga untuk setiap jemaat GMI Genesaret yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini, mau baik dalam kesehatannya, baik dalam ekonominya, pekerjaannya. Kita berdoa biar kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, memberkati setiap mereka yang sedang berusaha, sedang bekerja, dan penghiburan juga untuk setiap mereka yang mungkin mengalami PHK atau pemberhentian kerja. Kita berdoa juga biar kiranya iman setiap jemaat GMI Genesaret boleh semakin bertumbuh, boleh semakin berbuah di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak stabil ini. Mari kita berdoa. Sembuhan juga Tuhan berkati terus pekerjaan setiap usaha dan suatu yang sangat kiranya Tuhan boleh juga memberikan penghiburan bagi setiap mereka yang mendapatkan pemberian kerja atau memberikan kerja yang terbaik, atau juga untuk setiap teman jemaat ini biar kiranya semakin hari semakin bertumbuh berbuah di Tuhan. Inilah setiap pokok
doa syafaat kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu banyak pergumulan yang terjadi di dunia saat ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menopang setiap kami. Engkau yang Allah yang tidak membiarkan setiap kami jatuh tergeletak, tidak membiarkan setiap kami mengalami kekhawatiran, tapi biar kiranya setiap iman kami boleh semakin berpengharapan dalam Tuhan. Setiap kami boleh semakin bertumbuh di tengah-tengah mungkin pencobaan yang sedang kami alami. Sebentar kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati pembicara yang akan berbicara nanti. Setiap firman Tuhan boleh menegur, menguatkan setiap kami yang mendengar, dan mampukan kami juga untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini kita akan belajar dari satu topik tentang orang benar kok bisa ketipu. Hal ini ada terjadi di dalam Alkitab. Apakah kalau orang benar itu ketipu, Tuhan tidak tahu atau Tuhan tutup mata? Terus bagaimana hal itu bisa terjadi kepada anak-anak Tuhan yang mungkin yang taat kepadanya? Dalam kemahakuasaan Tuhan, pasti Tuhan tahu apa yang menjadi rencana-rencana orang jahat atau beberapa orang yang pengen melakukan kejahatan. Namun, kenapa itu anak-anak Tuhan tidak tahu? Atau mengapa Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak memberitahukan rencana-rencana jahat seseorang atau beberapa orang kepada anak-anaknya, anak-anak Tuhan? Mengapa Tuhan biarkan hal itu terjadi? Nah, dalam Alkitab, kalau kita baca dalam khususnya Yesaya pasal yang ke-9 ini kita melihat misalnya dikatakan dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-4. Dikatakan, maka mereka ini adalah orang-orang di negeri Gibeon. Mereka bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan karbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasur yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Jadi kita melihat di sini bahwa orang-orang Gibeon ini bikin akal supaya apa yang mereka lakukan itu tidak diketahui oleh orang Israel, khususnya Yosua. Sehingga siasat mereka ini atau akal mereka ini, akal busuk mereka ini tidak diketahui oleh Yosua. Karena apa yang mereka buat itu masuk akal, ya, berpakaian compang-camping, menyediakan anggur yang sudah tidak terlalu bagus. Jadi mereka membuat seolah-olah mereka itu miskin, mereka itu perlu dibantu, perlu ditolong. Dan dengan siasat ini, Yosua dan umat Israel itu tersentuh. Mereka kasihan melihat kondisi orang-orang ini. Sehingga akhirnya dengan siasat itu,
Yosua dan orang Israel tergerak hatinya, berbelas kasihan, dan mereka mau menolong. Tanpa mereka benar-benar gumulkan, tanpa mereka selidiki dulu apa benar mereka ini hidupnya miskin dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh orang Gibeon ini kemudian dilihat oleh Yosua dan orang Israel. Kemudian respon mereka adalah, oke deh katanya, kami bantu. Ya, ini jelas ditulis di dalam bagian ini, dikatakan begini ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Yosua dan orang Israel itu memutuskan untuk berbelas kasihan pada mereka, menolong mereka. Dan Alkitab menuliskan mereka tidak meminta pimpinan atau petunjuk Tuhan atau keputusan Tuhan terhadap langkah yang mereka ambil. Pertanyaannya adalah, mengapa Yosua dan umat Tuhan tidak minta keputusan Tuhan? Tidak bergumul dulu, tidak berdoa dulu bersama-sama. Ayat 14 kita sudah baca tadi. Sangat jelas karena mereka langsung berbelas kasihan. Langsung mau menolong orang yang susah. Wajar kan apa yang mereka lakukan? Namun sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yosua dan umat Israel ini menunjukkan betapa tidak pekanya mereka terhadap hal-hal yang kecil, hal-hal yang biasa untuk menolong orang. Karena hal ini seperti hal yang biasa, bantu orang, tolong orang yang sedang susah, sehingga akhirnya kita melihat bahwa mereka itu tidak peka lagi terhadap kehendak Tuhan. Mereka tidak peka lagi terhadap apa yang Tuhan inginkan ketika mereka menolong. Sehingga akhirnya tanpa bertanya sama Tuhan, mereka melakukan hal yang mungkin biasa bagi kita menolong orang yang perlu dibantu. Perkara kecil, perkara biasa yang Yosua dan umat Israel lakukan. Bertolong-tolonglah kamu. Tapi apa yang mereka lakukan ternyata itu memberikan dampak yang paling panjang dan menyusahkan mereka. Disinilah kita melihat bagaimana kesalahan dan kejatuhan Yosua dan umat Israel. Dan kita pun bisa sama seperti mereka. Kita bisa ditipu oleh orang-orang sekitar kita dengan perkara-perkara kecil. Atau perkara-perkara biasa yang ya sebetulnya menolong orang itu kan tidak perlu berdoa dulu, bergumul. Langsung aja bantu kan. Tapi ternyata Tuhan kasih pelajaran buat kita, jangan meremehkan hal yang kecil. Jangan meremehkan hal yang sudah biasa. Karena itu bisa berdampak kepada diri kita atau mungkin juga orang lain. Nah, disinilah kita dibutuhkan kepekaan. Kepekaan yang dari Tuhan. Untuk kita bisa membedakan mana tipuan, mana siasat. Mana ketulusan, mana yang murni benar-benar mau ditolong. Nah, ini semua bisa kalau kita bergumul, kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Kita menggumulkan apa yang Tuhan mau. Karena itu, mari kita tidak membiasakan meremehkan hal-hal yang kecil atau hal yang ya biasa menolong orang. Bantu orang tidak salah. Oke, tapi kita sudah melihat dari firman Tuhan ini bahwa itu tidak berkenan sama Tuhan. Tidak mengambil keputusan dari Tuhan. Dan mari kita andalkan Tuhan. Mari kita bergantung pada Tuhan. Supaya bukan keputusan kita, tapi keputusan Tuhanlah yang kita lakukan. Nah, ini semua bisa dilakukan kalau kita memiliki kehidupan doa.
menggumulkannya dengan benar. Bila ada keraguan terhadap sesuatu, terus gumulkan, sampai Tuhan berikan petunjuk. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini tentang orang benar bisa ditipu, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita terbatas mengetahui orang lain, motivasinya, tujuannya. Kita terbatas karena kita bukan orang yang maha tahu, tapi Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Karena itu bersandarlah, bergantunglah padanya. Carilah Dia, gumulkan itu bersama dengan Tuhan, sampai Tuhan kasih jawaban kepada kita. Mungkin lewat firman Tuhan, lewat orang lain, atau lewat apa saja yang Tuhan bisa berikan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kiranya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak meremehkan hal-hal yang kecil, tidak meremehkan hal yang biasa, tapi senantiasa boleh peka untuk mencari kehendak Tuhan. Kiranya melalui doa malam ini kita boleh kembali diingatkan oleh Tuhan, ya, supaya keluarga kita, pribadi kita, pelayanan kita juga terus terjadi karena kita benar-benar segala sesuatu mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan, cari keputusan Tuhan. Tuhan menolong kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kadang kami bisa tersesat, kami bisa tertipu oleh apa aja dan oleh siapa saja. Karena itu, bimbinglah kami selalu ya Roh Kudus, agar apapun yang kami hadapi, kecil, besar, atau hal yang biasa, kami selalu bertanya padamu. Kami selalu bergumul bersama dengan Engkau, mencari keputusan Tuhan, bukan keputusan kami pribadi, bukan keputusan keluarga kami, bukan keputusan pelayanan kami atau gereja kami, tapi keputusan Tuhanlah yang kami lakukan, supaya kami tidak terjadi seperti Yosua yang berdampak panjang terhadap apa yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup doa malam ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang melindungi menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.